Saudara Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi bersama Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menjenguk korban seluncur air waterpark Kenjeran di Rumah Sakit Dr. Sutomo, Surabaya. Menko PMK meminta pengelola tempat wisata memastikan kondisi keamanan wahana karena saat ini banyak warga yang berwisata untuk menghabiskan libur Lebaran. Rumah Sakit Dr. Sutomo Surabaya saat ini merawat 7 korban dan Rumah Sakit Suwandi merawat 4 orang korban. Polisi memeriksa sejumlah saksi terkait insiden robohnya seluncur air waterpark Kenjeran, Surabaya. Pihak pengelola mengklaim peristiwa tersebut terjadi karena kelebihan kapasitas. Polres Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya memeriksa 5 saksi untuk mengusut penyebab robohnya seluncur air waterpark Kenjeran, Surabaya. Polisi juga akan melakukan olah tempat kejadian perkara pada Senin besok. Saat ini kita sudah melakukan wawancara terhadap 5 saksi yang ada di sini. Kemudian juga masih melengkapi bukti-bukti lain, termasuk kita masih berkoordinasi dengan lapor dari Polda Jawa Timur. Sementara itu, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa didampingi Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi dan Kapolres Pelabuhan Tanjung Perak AKBP Anton Elvrino Trisanto melihat langsung ke waterpark Kenjeran. Khofifah menyebut Pemprov Jatim dan Pemda Surabaya fokus memberikan penanganan medis dan pendampingan psikologis pada para korban. Sedangkan biaya pengobatan hingga sembuh ditanggung pengelola waterpark. Bagaimana keberseimbungan antara penanganan medis dengan penanganan psikososial terapi. Jadi psikososial terapi pada dasarnya di setiap rumah sakit ada. Pengelola waterpark Kenjeran mengklaim kondisi seluncur air masih layak. Pengelola menduga robohnya seluncur air akibat kelebihan kapasitas. Para pengunjung itu pinginnya kalau meluncur ke bawah itu bersama-sama, tiap mau satu-satu. Nah ini mungkin yang mengakibatkan overload. Ambrol. Sebenarnya ada batasan berapa sih Pak yang diizinkan untuk bermain di seluncuran ini? Itu ukurannya antara 5 sampai 10 orang, tapi ini kan lebih dari itu. Seorang saksi mata menyebut sempat terjadi keretakan hingga kebocoran pada seluncur air sepanjang 5 meter itu, hingga belasan orang jatuh dari ketinggian 10 meter. Keluar air ini loh, apa namanya bocor tuh? Patah. Agak patah, keluar air, gitu langsung patah. Patah jatuh. Anaknya itu jatuh semua. 16 orang menjadi korban robohnya seluncur air waterpark Kenjeran. Mereka dirawat di Rumah Sakit Dr. Sutomo dan Rumah Sakit Suwandi. Sebagian korban mendapat perawatan intensif dan menjalani operasi patah tulang. Tim Liputan Kompas TV. Jadi apa langkah yang akan diambil Pemkot Surabaya terkait kejadian ini? Apakah akan ada sanksi untuk pengelola waterpark Kenjeran? Saya akan langsung tanyakan kepada Wakil Wali Kota Surabaya Armuji. Pak Armuji, selamat malam. Warga yang berasal dari sehat ya Pak? Pak Armuji bisa mendengar suara saya? Dengar Pak, dengar. Halo? Oke. Ya. Oke. Sip. Pak Armuji, saya langsung tanya ini pertanyaan yang pertama. Jadi apakah sudah ada evaluasi dari pemerintah Kota Surabaya terkait kejadian di waterpark Kenjeran ini, Pak? Ya, ini adalah kejadian pertama kali yang ada di Indonesia. Tentunya ini menjadi suatu peringatan, pelajaran bagi tempat-tempat wisata yang mempunyai waterpark atau peluncuran seperti yang ada di Kempa Kenjeran. Karena apa? Karena kita juga sudah memperingatkan bahwa tempat ini kan sudah lama nggak dipakai selama pandemi hampir 2 tahun. Apalagi tempat ini dekat laut. Nah, dengan tidak dipakainya peluncuran ini, otomatis kan yang namanya angin laut atau hembusan air laut itu kan bisa menimbulkan suatu polusi pada suatu benda apapun. Ini yang tentunya menjadi suatu penelitian pihak kepolisian. Makanya dengan teliti supaya benar-benar kejadian ini bisa dijadikan suatu tolak ukur bagi wahana-wahana
khususnya ukuran waterpark seperti yang ada di Kenjeran. Oke, tapi sejauh ini yang disampaikan oleh pengelola waterpark apa Pak sehingga bisa sampai terjadi musibah ini? Yang disampaikan kan kelebihan muatan. Tapi kalau kita bisa melihat, nah dulu kan juga pernah mainan seperti itu ya. Nah, kalau yang namanya seluncuran itu orang-orang memang senang bergerombol, seluncuran bareng-bareng gitu, nggak satu persatu. Apalagi ini kan libur panjang, di mana libur Lebaran ini dijadikan suatu tempat objek wisata yang menjadi suatu andalan di Surabaya. Di samping kebun binatang yaitu Kenjeran yang tentunya menjadi rujukan bagi anak-anak yang sedang berlibur ke tempat wisata. Kalau kelebihan muatan, mungkin nggak akan terjadi kebocoran seperti itu. Kalau terjadi suatu korosi yang terjadi di bergelasnya, karena dengan adanya air laut, mungkin bisa terjadi. Itu kalau perkiraan saya seperti itu. Oke, jadi kalau dari pihak pengelola mereka menyatakan bahwa ini terjadi hanya karena kelebihan kapasitas begitu ya. Tapi kalau dari pemerintah Kota Surabaya sendiri, akankah ada sanksi yang dikenakan kepada pengelola waterpark atau ada hal-hal lain yang jadi keputusan Pemkot Surabaya terkait dengan waterpark Kenjeran ini, Pak Armuji? Ya, yang jelas kita akan melihat dan menanyakan sejauh mana dulu pertama kali yang nama seluncuran itu didirikan. Kelayakannya itu harus melalui maintenance berapa tahun sekali, termasuk izinnya. Izinnya ini masih berlaku atau emang sudah tidak layak pakai. Ini yang tentunya harus kita perjalani dulu. Kalau mereka tidak mempunyai izin tentunya ya sanksinya akan lebih berat lagi. Mereka akan bisa ditutup untuk wahana Kenpark ini. Oke, jadi sampai dengan saat ini masih terus dievaluasi ya Pak ya. Tapi karena yang seluncur air ini sudah kejadian, apakah akan ada pemeriksaan secara menyeluruh di seluruh area waterpark Kenjeran? Mungkinkah akan ada penutupan sementara atau gimana Pak Armuji? Kalau penutupan sementara otomatis kita tutup sementara. Karena ini kan juga menjadi suatu trauma bagi pengunjung yang lainnya. Dan menjadi suatu introspeksi bagi pengelola. Supaya mereka, karena tempat wahana seperti ini, mainan-mainan ini kan banyak di sana itu. Baik itu yang berhubungan dengan air maupun yang tidak berhubungan dengan air. Baik itu yang seluncuran, ada yang wahana-wahana yang muter-muter macam-macam juga. Yang kayak model di Ancol itu loh. Oke. Nah, ini kan juga harus diselidiki dulu, harus diperiksa dulu supaya nanti benar-benar safety betul, jangan sampai ada kejadian kayak yang itu. Oke, tapi di luar bahwa akan ada penutupan sementara, saya belum mendengar kira-kira sanksi-sanksi apa saja yang akan dikenakan kepada pengelola, Pak. Makanya tingkat kesalahannya, yang jelas tingkat kesalahannya adalah suatu kelalaian, di mana mereka telah seluncur ini bisa mengagetkan dan mencelakai orang. Ini kan sudah suatu pelanggaran yang mereka lakukan, baik itu sengaja maupun tidak. Tetapi dalam hal ini kita anjurkan supaya wahana tersebut khususnya seluncuran harus ditutup yang di kolam renangnya itu ditutup, nggak boleh dipergunakan lagi. Oke, tapi kira-kira kalau nanti penyelidikan. Oke, kalau nanti evaluasi sudah selesai, kemungkinan sanksi paling berat apa kira-kira? Sanksi paling berat ya mereka tidak beroperasional. Oke, baik. Terakhir Pak Armuji, kondisi para korban saat ini seperti apa? Kondisi para korban ditangani secara medis dengan baik. Yang jelas patah tulang pastilah. Mereka karena dengan jatuhnya 8 meter kurang lebih itu kan juga, apalagi berbenturan dengan benda keras. Patah tulang, tapi mereka dirawat secara maksimal dan artinya tidak ada yang meninggal. Baik, Pak Armuji terima kasih sudah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia malam hari ini. Kami nantikan hasil evaluasi tentang kecelakaan yang terjadi di waterpark Kenjeran ini. Terima kasih Pak, sehat terus.